Jarang yang tahu, tapi sangat ditakuti pasukan asing. Tentara Nasional Indonesia. Keahlian dan kemampuan komando pasukan khusus Kopassus sudah dikenal dunia. Pasukan ini berpengalaman melawan pasukan elit Inggris, Special Air Service SAS, di Kalimantan hingga lepasnya pesawat Garuda yang diculik di Thailand. Tidak hanya itu, dunia juga mempelajari kepemimpinan pasukan Kata Kopaska beberapa waktu lalu di Laut Jawa, Pangkalan Bun, dalam mengevakuasi korban bangkai pesawat dan AirAsia. Aksi mereka tanpa peralatan keselamatan dipuji oleh para perwira Amerika AS yang ikut dalam operasi tersebut. Di balik Kopassus dan Kopaska yang hebat, masih banyak pasukan elit yang berada di bawah kendali 3 dimensi TNI. Ketangguhan mereka tak terbantahkan. Berikut ini adalah 5 pasukan elit Indonesia yang dulu tidak dikenal dunia, namun sangat mematikan. Siapakah mereka? 1. Tontaimpur atau Peleton Intai Tempur. Tontaimpur adalah pasukan elit di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Anggotanya diambil dari unit-unit di bawah Kostrad dan tidak semuanya bisa menjadi bagian dari kekuatan itu. Perekrutan prajurit harus menjalani sekolah pelatihan yang ketat selama 7 bulan. Kualifikasi yang diberikan juga cukup tinggi sehingga hanya lulus 500 prajurit. Tak heran jumlahnya tidak terlalu tinggi. Seperti namanya, prajurit dilatih tidak hanya dalam keterampilan darat, tetapi juga dalam keterampilan laut dan udara. Semua latihan dilakukan di Mabes TNI, yakni latihan tempur di Gunung Sanggabuana, latihan intelijen atau Sandra di Pusdikpas, latihan perang bawah air di Satuan Pasukan Katak TNI AL di wilayah Barat, dan latihan General Purpose, latihan di Situ Lembang. Semua latihan ini menguji kemampuan prajurit untuk menjadi efektif di medan perang. Semua tahapan ini tidak hanya untuk prajurit, tetapi juga untuk bintara dan perwira. Sejauh ini, pelatihan ketat Tontaimpur hanya berhasil meluluskan 100 pasukan dalam 5 angkatan. 2. Denjaka. Siapa yang tak kenal dengan kehebatannya? Satuan Jalamangkara Denjaka adalah satuan penanggulangan angkatan laut dari segi maritim. Denjaka merupakan satuan gabungan personel Kopaska Korps Marinir TNI AL dan Batalion Pengintai Amfibi Taifib. Sebelumnya TNI Angkatan Laut membentuk pasukan khusus Angkatan Laut Pasusla pada tahun 1982. Pasukan khusus Angkatan Laut ini bertujuan untuk menghadapi segala macam ancaman maritim seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Unit ini adalah unit anti-teroris di bawah Korps Marinir yang melakukan sabotase, operasi anti-teroris pada aspek maritim, pertahanan udara, perang melawan kota hutan, pantai, laut, dan intelijen. KAISAL Laksamana Muhammad Rongley kemudian menyurati Panglima TNI untuk membentuk Satuan Jalamangkara atau disingkat Denjaka. Denjaka secara resmi didirikan pada 13 November tahun 1998. Hanya sedikit prajurit TNI yang dapat lulus pelatihan untuk menjadi anggota Denjaka. Karena anggota Denjaka harus memiliki IQ tinggi dan kuat untuk menyelesaikan pelatihan keras yang mengancam nyawa. 3. Pasas. Pasukan Khusus Angkatan Udara Indonesia Pasas TNI Angkatan Udara yang dikenal dengan Barjingga, yaitu Satuan Khusus Angkatan Udara Indonesia. Pasas adalah unit tempur darat yang mampu melakukan 3 dimensi di udara, laut, dan darat. Pasas TNI sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi para komando paraka untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Setelah itu menyelesaikan Angkatan Udara Khusus sesuai dengan spesialisasinya. Ciri khas pasukan Pasas adalah pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara garis depan OP-3UD, yaitu perebutan dan pertahanan pangkalan, kemudian persiapan pendaratan pesawat, dan pengerahan pasukan sahabat. Selain itu, sebagai angkatan udara, Korpaswas juga bertanggung jawab untuk memajukan kekuatan
dan kemampuan satuan PASAS, dan siap melaksanakan penangkapan serta pertahanan sasaran strategis Angkatan Udara. Pertahanan udara, operasi khusus, dan sasaran khusus udara dalam operasi militer atas kebijaksanaan Panglima TNI. 4. Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP. Sama seperti Denjaka, Yontai VIP merupakan satuan elit Korps Marinir. Satuan ini sebelumnya dikenal dengan nama Komando Intai Para Amfibi, KIPAM. Untuk menjadi bagian di dalamnya, setiap calon anggota harus memenuhi syarat mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Setelah lulus seleksi awal, latihan permulaan yang dilakukan adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Perekrutan prajurit dilakukan secara sukarela dari anggota marinir yang berada di seluruh bagian tempur, baik infanteri, artileri, kavaleri, bantuan tempur, dan pertahanan pangkalan. Sebab mereka dianggap telah memiliki teknik pertempuran dasar. Sama seperti pasukan elit lainnya. Metode pelatihan dibagi dalam beberapa tahap dalam 3 matra, yakni darat, laut, udara. Seluruhnya dijalani selama 9 bulan di 8 pusat latihan pertempuran, Puslatpur. 5. Kopaska. Kopaska atau Komando Pasukan Katak adalah satuan elit Angkatan Laut Indonesia yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu, Soekarno memberikan instruksi untuk mendukung kampanye pembebasan Irlandia Barat dengan berdirinya Kopaska pada 31 Maret tahun 1962. Ciri-ciri prajurit Kopaska ditandai dengan baret merah marun. Tugas prajurit Kopaska adalah menyerang kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan fasilitas bawah air, mempersiapkan penangkapan pantai, dan pendaratan amfibi. Prajurit Kopaska harus memiliki keterampilan dasar lainnya seperti terjun payung dan menembak, selain syarat menguasai ilmu pelayaran. Ini adalah aturan bagi prajurit ketika mereka diperintahkan untuk berperang tidak hanya di laut, tetapi juga di puncak gunung. Itulah 5 pasukan elit Indonesia yang sangat ditakuti musuh. Jangan lupa untuk support channel ini supaya admin lebih semangat lagi untuk membagikan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih.